Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husain. Sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja berada. Semoga para sedulur semua pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Konten ini masih berkaitan dengan misteri dari Gunung Lawu. Kami akan mencoba mengungkap sosok penguasa dari Gunung Lawu. Kita mengenal ada Eyang Lawu dan Sunan Lawu. Siapakah sebenarnya mereka itu? Apakah mereka itu sosok yang sama atau dua sosok yang berbeda? Nah, maka dengan demikian kami akan mencoba mengungkap misteri ini tentunya dengan cara mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang gaib. Namun seperti biasa perlu kami ingatkan jangan ditelan mentah-mentah informasi-informasi dari makhluk gaib. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita melakukan mediumisasi. Mohon doanya kepada seluruh semua semoga mediumisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas izin Sang Yang Nurjaya dan Nirwana, tolong ganti hidup saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu, secara otomatis dengan jarak radius 50 km dari Allah Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Atas Sang Yang Nurjaya ini, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan siapa sebenarnya Eyang Lawu dan Sunan Lawu dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik ke telapak tangan saya. Saya minta yang asli, berapapun lapisannya dapat tembus. Allah bisa menjelaskan dua sosok. Apakah dua sosok yang berbeda atau satu sosok yang sama? Tertarik ke belakang saya minta yang asli. Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dengan golongan apa ini? Saya dari bangsa Bangsa roh.
Kalau boleh tahu punya nama Ya, siapa yang? saya tidak mau menyebutkan nama saya. Oh iya, nggak apa-apa. Emang kenapa ya? Tidak, saya hanya ingin tidak dikenal saja. Oh gitu. Apakah Eyang Lawu? Bukan. Mohon maaf, Eyang. Eyang tadi sedang apa ditarik ke sini? Ya, saya sedang bertugas. Tugasnya apa, Eyang? Saya bertugas di Gunung Lawu. Tugasnya? Mengawasi dan menata semua yang ada di sini. Gitu. Nih, tadi kan nih yang ditarik itu yang tahu tentang Eyang Lawu dan Sunan Lawu. Apakah Eyang bisa menjelaskan apakah itu orang yang sama ataukah berbeda? Ya, itu adalah dua sosok yang berbeda. Yang satu dari bangsa jin dan yang satu dari bangsa manusia. Gitu. Lalu tugas mereka itu apa ya? Masing-masing memiliki tugasnya masing-masing. Beliau yang Lawu bertugas di atas Gunung Lawu. Sunan Lawu. Ya. Sementara beliau Sunan Lawu bertugas menjaga Gunung Lawu dan sekitar yang ada di daratan. Iya, mohon maaf ya, yang sudah muslim itu siapa yang memuslimkan? Alhamdulillah saya sudah muslim sebelumnya. Oh gitu. Dan kemudian saya disempurnakan oleh beliau. Sang yang percaya di beliau. Sudah lama itu ya. Sudah beberapa tahun. Ya tolong teruskan Eyang tentang Sunan Lawu dan Eyang Lawu. Eyang Lawu adalah sesosok makhluk yang keturunan dari para dewa. Dia memiliki sifat yang adil dan bijaksana. Dari sebelumnya pun seperti itu. Sebelum dimuslimkan, dia memiliki sifat terpuji. Sehingga tatkala beliau ditawarkan untuk menjadi muslim, beliau pun menerima dengan senang hati. Sementara Sunan Lawu adalah sesosok manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang berada atau yang bertempat tinggal sejak dahulu kala di sekitar Gunung Lawu. Beliau di situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau sebelumnya bertempat tinggal di sebuah kerajaan, tapi beliau meninggalkan semuanya setelah beliau Muslim, meninggalkan semua, pergi menuju Gunung Lawu semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau pun sering berbaur dengan masyarakat setempat, memberikan pengarahan-pengarahan, pembinaan dalam menata hati menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sesosok yang memiliki darah pria ajaran. Walaupun tidak tahu dari kapan itu Sunan Lawu itu menjaga Gunung Lawu itu. Sudah lama ya. Dari semasa beliau masih hidup sampai meninggal. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dipercayakan untuk menjaga dan bertugas di wilayah ini hingga saat ini. Lalu bagaimana kondisi Gunung Lawu saat ini, Eyang? Ya, Gunung Lawu saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik. Gitu. Kenapa itu? Ada apa itu, Eyang? Karena ulah perbuatan manusia, baik dari sisi moral maupun dari sisi fisik, seperti penebangan yang terjadi di mana-mana.
membangun bangunan yang tidak semestinya dibangun di tempat itu, yang membuat wilayah sekitar menjadi gersang dan tandus. Semestinya manusia itu menjaga dan memelihara alam sekitar, bukan justru sebaliknya, malah menggunakan demi kepentingan sesaat dan mengikuti hawa nafsu mereka saja. Zaman sudah banyak perubahan, dari zaman dahulu sampai sekarang. Perubahan yang sangat drastis sekali. Dahulu masyarakat di situ penuh dengan kerukunan, satu dengan yang lainnya saling mengayomi dan melindungi, penuh tata krama dan adab-adab berbudi luhur, saling menghormati, yang muda kepada yang tua kepada yang muda. Dahulu yang tua sering memberikan wejangan-wejangan berupa budi-budi luhur kepada yang muda. Yang muda menghormati kepada orang-orang tua. Penghormatan yang mendalam, bukan hanya sekadar penghormatan secara luarnya saja. Penghormatan yang dipenuhi oleh ketaatan. Saat ini semua itu sudah berubah. Yang lebih tua tidak memiliki nilai-nilai yang luhur kepada yang lebih muda. Jarang sekali memberikan wejangan-wejangan petuah-petuah yang bermanfaat, terutama bagi alam sekitar dan kepentingan bersama. Wejangan-wejangan yang berbudi luhur itu hilang lenyap sudah di tanah Jawa ini. Itu disebabkan karena apa ya? Karena zaman? Semua karena ulah manusia itu sendiri. Karena mengikuti ambisi dan nafsu serakah mereka. Saya sebagai leluhur mereka sangat sedih sekali melihat keadaan seperti itu. Keangkara murkaan, nafsu angkara sudah menyelimuti mereka semua. Semua diukur oleh materi. Kekuasaan, kejayaan, kekayaan adalah menjadi target utama mereka.
Itulah yang terjadi saat ini yang saya lihat dari penduduk sekitar di sini. Sehingga alam sekitar yang menjadi korban. Tumbuhan yang rindang, rumput-rumput yang menghijau, semuanya dimusnahkan. Dibangun tempat-tempat untuk bersenang-senang dengan dalih macam-macam. Padahal intinya mereka itu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sehingga banyak yang dikorbankan. Bukan saja alam sekitar yang menjadi korban. Penduduk-penduduk sekitar wilayah situ juga menjadi korban. Anak-anaknya penuh pembangkangan karena banyaknya masuk peradaban dari luar yang tidak mencerminkan budi-budi luhur yang telah ditanamkan oleh para leluhur. Handap asor sudah tidak ada lagi. Sopan santun sudah dikesampingkan oleh mereka. Tidak yang tua, tidak yang muda. Semua hanya ditujukan untuk mencari dunia semata, bukan untuk mencari jati diri dan bertemu kepada Sang Ilahi yang telah menciptakan alam sekitar, yang pada akhirnya mereka semua jauh dari norma-norma kehidupan. Dan itu sangat menyedihkan saya sebagai leluhur mereka. Mungkin nantinya hanya alamlah yang akan bisa berbicara kepada mereka atas perbuatan mereka sendiri. Tapi ini semua sudah menjadi garis ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Memang ini jalannya yang harus dilalui. Saya pun sebagai leluhur bagi mereka tidak mempunyai daya upaya apa-apa selain hanya mendoakan mereka saja. Semoga kembali ke jalan yang benar, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan keikhlasan dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setiap saat kami selalu mendorong warga-warga sekitar agar kembali kepada Allah Subhanahu. Hidup itu hanyalah sementara. Kami pun dulu hidup sama seperti kalian. Tapi buat apa hidup bergelimang harta? Dunia menjadi tujuan. Kalau kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, percuma semuanya. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menyadarkan mereka sebelum tibanya ajal menjemput. Mungkin Eyang ada pesan-pesan buat para umat manusia. Ya, jadilah kalian hamba Allah yang baik, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu. Apalah artinya kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan kekayaan, kita mendapatkan kemewahan, tapi kita justru malah dihinakan oleh Allah Subhanahu. Buat apa semua? Tidak ada guna sama sekali. Jagalah diri kalian semua dengan mengabdi penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kalian dan alam sekitar, dan juga jagalah alam sekitar. Mereka pun sama seperti kalian, sama-sama makhluk hidup yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Apabila terjadi kerusakan di mana-mana, baik di daratan maupun di lautan, manusialah yang akan bertanggung jawab. Karena manusia itu khalifah di atas muka bumi. Jagalah semuanya oleh kalian. Tinggalkan semua hal-hal yang tidak penting yang dapat menjerumuskan kalian dan menjauhkan kalian kepada Sang Pencipta. Kembalilah kalian semua kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kalian diberikan nafas di dunia ini, sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, semua itu akan sia-sia. Semua akan sia-sia. Yang ada hanya penyesalan yang tiada. Saya dulu adalah seorang bangsawan raja. Kerajaan mana yang? Ya,
dari kerajaan Mataram. Setelah jatuh nyawa-nyawa, Iya Eyang, ini intinya berarti Sunan Lawu sama Eyang Lawu itu beda ya Eyang ya, berbeda. punya tugas masing-masing ya Eyang. Mereka punya tugas masing-masing. Kalau kalau Eyang Lawu itu tinggalnya di mana itu? Yang Lawu berada di atas, Di atas Gunung Lawu. ya tepatnya beliau berada di Kayang. Oh, di Kayangan. Kalau Sunan Lawunya, Sunan Lawu sama seperti kalian, dia adalah bangsa manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya terima kasih Eyang atas informasinya dan pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga alam sekitar dan lingkungannya. Ya mohon maaf Eyang kalau kami telah mengganggu Eyang yang sedang bertugas. Terima kasih atas saran-sarannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi untuk ditanyakan, saya akan kembali untuk menjalankan itu. Iya, Mohon maaf ya sama-sama. apabila ada kata-kata saya yang salah. Sama ya, sama-sama. Kami juga minta maaf telah mengganggu Eyang yang sedang tugas. Saya permisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Demikianlah para sedulur sekalian ya, acara mediumisasi telah kita lakukan ya. Terkait ya, dua sosok ya, penguasa dari Gunung Lawu ya, para Eyang Lawu dengan Sunan Lawu. Jadi dapat kita ketahui bersama ya, bagaimana sosok Eyang Lawu dan sosok Sunan Lawu itu ya, apakah satu sosok yang sama atau sosok yang berbeda ya. Tadi ya telah kita simak bersama ya, ternyata Eyang Lawu dan Sunan Lawu adalah dua sosok yang berbeda. Untuk kebenarannya ya wallahu a'lam, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya konten ya, pada kesempatan kali ini, semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya ya, sehingga dapat meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita terus tetap untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, apa yang kami persembahkan dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.